Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Hari ini kami bersama dengan kelas 9 MT Jabal Nur sedang mengadakan observasi, wawancara sekaligus edukasi tentang sejarah Candi Jajago atau Candi Jago yang berada letak di wilayah Tumpang, Kabupaten Malang. Dan di sini anak-anak sedang membuat tugas atau project untuk tugas mereka, vlogger, LKPD, dan juga artikel tentang sejarah Candi Jago. Di depan ini kita saksikan tampilan dari Candi Jago yang merupakan terusan dari sejarah Candi Kidal, yang merupakan sebuah peninggalan dari Kerajaan Singosari di masa kejayaan Raja Wisnuwardana. Mari kita saksikan selanjutnya penjelasan dari juru kunci yang bernama Bapak Imam selaku juru kunci Candi Jago. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di situ Candi Jajago. Mungkin anda dengan kan kenali Candi Jago, karena namanya bukan Jago, ya. Namanya itu Jajago. Ini nyatetnya. Kita mulai ya. Yang mau catat Candi Jajago. Tulisannya Jajagu. Candi Jajago, misalnya Jajagu ya, Jajagu gitu, atau dalam kurung itu Jago, ya, teman-teman kenal kan Jago, merupakan tempat pendarmaan, Raja keempat Tumapel. Mungkin anak-anak lebih mengenal Singhasari atau lebih kenal Singosari ya, dalam kurung itu ya, Singosari atau Singhasari. Namanya Singhasari. Wong Jawa gak bisa ngomong Singhasari jadi Singosari, gak bisa ngomong Jajago jadi Jago, gak bisa ngomong Rohim jadi Rohim, patah jadi patah, gopur jadi gopar. Nah, kata-kata itulah lidah orang Jawa yang sama nilai penggambaran kata-kata Jajago itu. Ya, ada tempat Tumapel Singhasari ya. Yang menurut kitab Pararaton ya, kitab Pararaton dan kitab Masa Negara Kertagama ya, kitab Pararaton dan kitab Masa Negara Kertagama. Candi Jago didirikan dua tahap atau dua periode gitu ya, dua tahapan atau dua periode. Era Tumapel ya, dua periode. Era Tumapel tahun 1268, kalau Kidal kan 1248, kalau sini 1268 ya. Era Tumapel oleh Raja Kertanegara ya, itu yang mendirikan, anak tercinta beliaunya yang di Candi Satorenggo Singosari itu. Udah semua ini ya. Era kedua ya, periode kedua era Majapahit ya, tahun 1343 ya, tahun 1343 oleh
Resi Aditya. Resi Aditya, atau dalam kurung itu nama yang paling terkenal yaitu Raja Aditya Warman. Tuh, Raja Aditya Warman. Candi Jago ini tempat pendarmaan. Ya, Candi Jago ini merupakan tempat pendarmaan Raja. Sudah ya tadi ya, Wisnuwardana tadi. Sudah belum? Belum. Ya, itu tadi raja keempat tadi yang mau putus di situ. Raja keempat itu Mapel Singosari yaitu Srijaya Wisnuwardana. Srijaya Wisnuwardana. Atau dalam kurung Ronggowuni itu nama aslinya. Kalau di Candi Kidal nama kecilnya itu Panji Anengah. Besar Anusanata. Jadi Raja Anusapati itu yang di Kidal. Kalau di sini tadi nama kecilnya Ronggowuni, gelar rajanya Srijaya Wisnuwardana. Nah, putrane yang di Candi Sabto Renggo Singosari, nama kecilnya Joko Dolok, gelar rajane Kertanegara. Angro nama kecil itu raja pertama. Dewasa Ken Arok atau Ken Angro, ya, gelar rajanya Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Itu nama-nama yang luar biasa itu. Itu raja di era itu. Dia sudah sampai itu ya. Lanjut, Candi Jago merupakan ya, Candi Jago gitu ya. Candi Jago merupakan candi sinkritisme. Candi Jago merupakan candi sinkritisme. Ya, sinkritisme dalam kurung ya, perpaduan dua agama. Perpaduan dua agama antara Hindu dan Buddha. Kalau tidak jelas Hindu Siwa. Kalau di sini tadi Hindu sama Buddha dengan aliran agamanya yang sangat terkenal yaitu Siwa Buddha Tantrayana. Itu kalau mungkin kalau di kita sekarang di Muslim NU alirannya itu sama dulu macam-macam tapi yang paling terkenal yaitu Siwa Buddha Tantrayana. Itu nama agama yang terkenal waktu itu alirannya. Karena terdapatnya relief atau relief tulisannya ya, itu gambar-gambar. Kita kan relief dari Hyang Parwa. Kalau di sini banyak ya, adanya relief Buddha ya, relief Buddha atau relief cerita Buddha gitu ya. Relief cerita Buddha ya, relief cerita Buddha. Nomor 1 cerita fabel ya, nomor 1 cerita fabel atau kumpulan binatang ya, kumpulan binatang yang lebih dikenal Tantri Kamandaka. Itu nomor 1. Nomor 2 cerita Ari Dharma ya, cerita Ari Dharma atau dalam kurung kalau sekarang di Jawa lebih dikenal Angling Darmo atau Angling Dharma ya, Angling Dharma. Tuh. Terus relief ketiga ya, nomor 3 cerita Kunjara Karna ya, cerita Kunjara Karna. Ini luar biasa ini cerita Kunjara Karna ini menceritakan surga neraka ya,
Kata dalam kurung cerita surga neraka. Di situ digambarkan direliefkan namanya kalau dulu di Buddha namanya jembatan Jungkit atau jembatan Ogal Agil. Kalau di kita sekarang jembatan Sirotol Mustaqim. Itu sudah ada gambarnya, mereka yang disiksa, mereka yang dalam neraka. Bahkan di Buddha disebut burung-burung Yamani, kalau di kita itu dikenal burung ababil. Itu ada. Padahal sebelum Islam masuk jauh dari kita, itu sudah direliefkan gambar yang dibantu seperti itu. Nah, itu real diceritakan. Makanya kalau kita oyo-oyoan bener-beneran masalah agama, kita malu, kita bukan apa-apa sekarang. Kita nenek moyang kita juga memaafkan, nangis kalau saya ceritakan cerita sejarah karena ini kita akan gimana dikorban, gimana kita nanti mati, gimana kita nanti abadi atau sampai itu diceritakan di situ. Mereka yang berdosa itu disiksa dengan sedemikian rupa. Wah, luar biasa diceritakan. Ini cerita Buddha. Menginjak ke cerita Hindu, ya, menginjak ke cerita Hindu. Menginjak ke cerita Hindu itu nomor 4. Ya, menginjak ke cerita Hindu. Nomor 4, kan 1 2 3 kan? Nomor 4 cerita Partayatna. Ya. 4 cerita Partayatna. Partayatna itu lebih dikenal Pandawa main dadu atau Arjuna main dadu. Pernah lihat sinetron Mahabharata enggak? Benar. Ya kan? Yang diakali Sengguni, main dadu diakali Sengguni, menaruhkan harta benda kalah, kerajaannya kalah, saudara-saudara kalah sampai istrinya sendiri yaitu Drupadi itu yang ditarik selendangnya, itu buat real. Betul di sini cerita Partayatna. Tuh. Terus cerita ke-5 ya, nomor 5 cerita atau relief Arjuna Wiwaha. Ya, Arjuna Wiwaha itu menceritakan kedewaan itu, cerita dewa-dewa di Hindu yang terdapat peperangan itu yang hampir mengalahkan para dewa itu, cerita itu. Dan yang terakhir yang ke-6 itu cerita Krishnayana. Krishna muda yang nakal, susah diatur, suka mencuri susu, mentega. Krishna biru jadi arah saiki. Itu ceritanya ada di situ. Di atas sendiri, atas sendiri. Candi ini walaupun setinggi ini tinggal kaki. Jenengan kan orang kidal kan, kalau orang kidal berarti kakinya seperti itu, terus ada Garbhagraha. Nama pintu besar itu namanya Garbhagraha, ada di atas sendiri itu. Tubuh sama kemuncaknya runtuh, kita nggak tahu gimana bentuk struktur bangunannya. Tapi mungkin bisa kita potong di kidal, kita bawa, kita angkat, kita bayangkan, kita taruh di atas kaki. Ya itulah candi-candi peninggalan Tumapel. Tapi di Singosari sama, Jawi sama, Sawentar sama, peninggalan-peninggalan yang hampir sama dengan candi-candi Malangan. Kita putus, kita bayangkan, kita potong, kita taruh di atas candi. Dan mungkin bentuknya seperti itu. Di sini lebih unik lagi karena bertingkat-tingkat berundak, nggak seperti kidal yang langsung satu tangga. Di sini ada 2 tangga, 1 pintu. Wah, nanti terlalu banyak nanti kalau saya ceritakan itu nggak mari-mari sih, Nah ya, untuk masalah relief itu, terus adanya peninggalan arca, ya, ada peninggalan arca. Nanti bisa dilihat. Ada peninggalan arca, gambar muka, ya, gambar muka, gambar wajah atau gambar muka atau gambar wajah, ya, wajah atau gambar muka. Disebut kirti muka. Sama dengan di kidal. Kalau di kidal masih teronggok di atas, masih nempel. Kalau di sini sudah runtuh karena itu tadi. Kan jaringan tubuhnya sudah hancur, ya. Disebut kirti muka atau kala atau muka kala, ya. Kirti muka atau kala atau muka kala itu simbol waktu. Kala itu kalau semono, ya, kala itu waktu. Satu-satunya di alam semesta ini, di dunia ini yang diciptakan oleh Gusti Allah, oleh yang kuasa, yang nggak bisa diotak-otak oleh manusia, hanya satu ini.
sang kirtimuka, sang kala, yaitu sang waktu akan terus berjalan. Makanya gunakan jalan waktu sebaik mungkin supaya ada guna. Ya, jangan malah yang anu gini lebih anu lagi. Itu namanya kirtimuka atau sang waktu atau skala jadi. Terus ada arca di depan candi ya, arca segi 4 ya, arca segi 4. Lihat nanti di depan, arca segi 4 disebut Padmasana ya, disebut Padmasana. Padmasana itu sarana sesuci diri ya, Padmasana atau sarana sesuci diri. Kalau kita sekarang sebelum beribadah harus wudu sama lho kita, tapi sebutnya jamasan, sesuci diri, anu gitu. Tuh ada di Padmasana itu ada, biasa arcanya saya sudah bilang tapi itu tinggal tempatnya, tapi masih bisa dilihat. Air mengenai arca keluar dari bonggol kanan kiri itu disebut amerta. Sama dengan di kita yang digendong oleh sang Garuda itu juga amerta ya, air suci atau air kehidupan itu. Kalau di Hindu, di Kidal itu namanya Linggayoni. Air yang keluar mengenai lingga, keluar dari pancuran itu juga menjadi amerta. Sama, hanya nama-nama aja yang membedakan tuh. Terus arca yang tidak berkepala ya, karena kepalanya sudah dipotong, sudah rusak ya, tapi kita sampai sekarang nggak menemukan gimana arca tersebut kepalanya itu ya. Arca yang tidak berkepala disebut Amogapasa ya, disebut Amogapasa, salah satu dewa tertinggi di Buddha. Salah satu dewa tertinggi di Buddha, salah satu dewa tertinggi di Buddha yang diwujudkan sebagai Raja Wisnuwardhana. Walaupun nggak berwajah, itu memang kesulitan dulu kita anu, tapi bersyukurlah di atas arca tersebut masih terdapat tulisan yang sangat bisa dibaca, disebut huruf Dewanagari atau huruf Kawi, berbunyi Barala Arya Amogapasa Ludiswara. Itu bunyi dari huruf yang ada di atas kepalanya yang sudah hilang itu. Baru otomatis arca tersebut adalah arca Amogapasa. Itu mungkin sedikit, tak kira apa nggak sanggup sedih. Satu minggu lo ceritain dulu nggak akan selesai, dan tak satu tahap. Satu adegan saya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Silakan, saya mau bertanya deh. Ayo monggo yang belum ngerti. Kok aku tanya lo yo, sampean nggak tanya, aku yang tanya. Kenalin, namanya siapa? Saya Dinda, saya mau tanya bahan dasar pembuatannya Candi Jago ini apa? Ya, kalau Candi Kidal sama sebenarnya peninggalan-peninggalan Tumapel, yaitu batu andesit. Tapi kalau andesit yang Kidal memang pure murni batu andesit yang sangat bagus kan, karena keterasannya. Tapi kalau Candi Jago ini sama batu andesit, tapi penggunaannya dengan batu breksi. Namanya batu breksi, batu campuran. Nek Kidal kan mulus banget kan, kalau di sini kan banyak item-item, banyak yang anu gitu. Itu namanya batu breksi. Itu sih. Wah, teman-teman gini. Itu. Bahan bakunya sama sebenarnya, tapi kan mungkin ada kualitas batuan ini yang beda-beda. Tapi di sini namanya batu breksi, batuan breksi. Gimana? Jelas? Ya, Yang lain? sama andesit namanya, tapi ini jenis batu breksi, andesit breksi itu biasanya nyebut. Kalau Kidal andesit yang sangat luar biasa, dan sama andesitnya dengan arca Padma sama arca Amogapasa, pure murni
nggak ada. Itu kayak seperti campuran seperti petonanan. Lebih lain. Ya. Kenapa candi ini dinamakan candi jago? Tadi sebenarnya namanya kan bukan jago, tapi jajago. Nah, makanya tak pancing aja, cek lebih paham, cek enak. Nek aku tok sing ngomong kan nggak enak. Ya, disebut candi jago atau lebih dikenal jajago. Jajago itu diartikan tadi nggak saya sebutkan kan. Makanya kalau Pak Anu tak takokno. Jajago itu diartikan keagungan. Ya, jajago itu kalau di kata-kata dulu kan, kata-kata jajago. Kalau diartikan sekarang keagungan. Nah, mengapa disebut keagungan? Inilah masa keemasan kerajaan Tumapel Singasari di bawah naungan beliaunya Raja Wisnuwardana sama adik tercinta yaitu Mahisa Cempaka sampai disebut Narasingamurti. Ya tadi dua tangga satu pintu, dua gen satu kekuatan, ya dua keturunan. Itu sajanya kan itu antara gen Ken Arok sama gen Tunggul Ametung. Itu ceritanya di situ nanti. Udah lupa panjang nanti muntah dengan nanti cerita itu. Terlalu panjang, nggih. Paham nggih? Itu jajago itu adalah keagungan karena masa keemasan, masa kejayaan kerajaan Tumapel itu di bawah naungan beliaunya. Makanya candinya pun disebut Candi Jajago dan candi terbesar peninggalan Tumapel. Sayang tinggal kaki, badan sama kemuncaknya nggak ada, nggak runtuh. Nah, itu ya. Ada lagi? Pendarmaan paham nggak dengan pendarmaan itu? Pernah dijelaskan oleh Mbak Siti, Bu Siti Romlah yang di Kidal? Oke. Abu apa Pak? Abu jenazah gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus kita jelaskan ke anak-anak. Kan biasanya guru ya kan mesti baca di buku-buku besar kan mesti candi itu adalah makam. Nggih, ngoten. Ya kan, bukan pendarmaan, makam. Makanya harus kita luruskan. Candi itu bukan makam, melainkan pendarmaan. Kalau makam, nanti jasad utuh di kain kafan ini masuk dalam peti pasti ada batu nisan. Itu makam. Leluhur kita sudah dikremasi. Kalau sekarang masih tersisa ngaben di Bali atau ngaben. Leluhurnya setelah makat atau meninggal pasti dibakar. Ya, dibakar. Dan itu pasti sudah dikembalikan ke empat anasir alam. Ngapunten, saya juga muslim asatu alai kalau tapi kita meninggal pun sekarang itu membuat masalah. Ngapunten, karena harus butuh tempat. Di Jakarta saya sudah tumpang soto bayani 1 juta. Di sini mending kita nggak ada lahan lagi, Pak. Iya, nggak ada lahan lagi karena kan meninggalnya hampir tiap hari berapa. Kalau dia ya habis tanah ini untuk pemakaman semua. Leluhur kita nggak dikremasi, dibakar dan dikembalikan ke tempat jati diri kita, asal usul kita. Itu cerita di Angling Dharma, itu ada religi itu. Itu. Pernah lihat Avatar Eng? Pernah. Nah, Gitu. elemen angin, elemen air, api dan tanah. Itu real, bukan dari Cina, itu dari kita. Kita tuh wujudnya dari situ. 4 anasir wujudnya kita. Ikut elemen api waktu pembakaran ya, bakar dikremasi. Kita tuh 38-39 derajat itu waduh jengket pilih saking panas karena kita punya api. Elemen api ya, ikut dikremasi. Kedua, biasanya ditanam di candi, ikut elemen tanah. Secantik apapun, seganteng apapun diginikan mesti bolot, enggak kate enggak, dan kita akan masuk ke dalam tanah. Kita akan rapati di tanah dan menjadi tanah. Iya kan? Tuh. Terus yang ketiga, ikut elemen air. Yang di diri kita ada darah. Ya kan, elemen air itu biasanya dilarung ke sungai besar atau dibawa ke laut, dilarung, dibuang untuk elemen air itu. Karena itu di diri kita ada paling banyak darah kita itu hampir 70 berapa persen, yang lainnya hanya sebagian itu. Terus yang paling banyak biasanya dibawa ke puncak gunung untuk ikut elemen udara atau angin. Ya, yang di diri kita adanya di bukan kentut loh ya. Angin di mana? Nafas.
Kalau kita sudah nggak bernapas berarti Sudah meninggal. nah itu makanya di bawah puncak gunung karena ikut bersamanya para dewa-dewa. Tuh, jelas karena dirinya kalau nggak ada itu kita nggak wujud, nggak berini. Dulu itu kan sudah canggih. Bahkan di agama kan saya jelaskan kita hanya setitik debu. Diciptakan dari setitik debu kan. Tapi nek saya jadi setitik debu, nek debu kok ngilipi tok. Tapi minimal jenengan harus setitik bleduk. Jawane nek bleduk nek gede tadi. Tadi apa kayak? Ayo, Tidak betul. di Jawa kata-kata Jawa kan orang mesti Jawa kan wonten di sekolah ayo. Nggih. Bleduk anake gajah. Iya kan? Nek debu yang ngilipi tok, ngrusui tok. Tapi nek dadi bleduk, nek gede tadi gajah. Loh. Wos, terlalu banyak nanti nggak mari-mari aku sih ngomong. Kasihan teman-teman ke. Cukup ya. Nanti nek ingin tahu, monggo pinara ke Kidal bisa, ke gubuk saya di Kidal. Pak Imam mono wis teman-teman anak-anak sekolah kadang sampai malam di rumah kita belajar sama-sama ya kini kita ngobrol. Mungkin sedikit banyak yang bisa saya sampaikan untuk keperluan kuliah, untuk keperluan anak-anak biasa ini, untuk pembelajaran, monggo edukasi macam-macam lah. Cukup ya? Dah, terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf, itu sedikit banget karena nggak akan selesai 1 minggu saya itu selalu ngomong. Ngapunten bila ada salah kata mungkin yang nggak berkenan ya. Saya tutup izin Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sudah mendengar penjelasan dari Ju Kunci tentang sejarah ini. Mari sekarang kita bisa bertanya kepada peserta didik kelas 9 atau refleksi umpan balik tentang pembelajaran outing class pada pagi ini tanggal 11 Oktober 2025. Mari kita saksikan penjelasan dari anak-anak. Hai. Hai, Bagaimana perasaan Rauf di sini ketika belajar di luar kelas atau edukasi sejarah hari ini? sangat senang karena bisa memahami sejarah-sejarah terdahulu. Oh gitu ya, berarti kita sebagai generasi bangsa nggak boleh melupakan sejarahnya. Utamanya adalah generasi masa saat ini harus bisa melestarikan, memahami budaya. Untuk pernyataan dari Farhan, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kamu? Sangat senang Kenapa alasannya? karena bisa memahami tentang para leluhur yang membangun candi. Oh gitu ya. Mungkin pendapat dari Gofur, bagaimana pendapat kamu pembelajaran hari ini? Senang banget, Pak. Kenapa kok senang Gofur? Karena kita bisa menikmati pemandangan di luar kelas. Oh gitu ya, yang bisa healing ya. Oke kawan-kawan, kita hari ini juga bertanya kepada yang anak putri ya, untuk refleksi pembelajaran outing kelas luar kelas tentang sejarah Candi Jago. Dan yang jelas ada umpan baliknya dong. Hai semuanya. Menurut Dinda nih, tanya nih bagaimana pembelajaran hari ini? Seru banget, bisa healing juga. Oh gitu. Dan untuk Andini gimana? Kita bisa refreshing di luar kelas juga. Oh gitu ya. Untuk mungkin dari Bilkis? Kita tidak bosan karena belajar di kelas terus, bisa bermain. Oh gitu. Ada lagi mungkin dari Nabila? Kita bisa healing jalan-jalan. Oh dan juga mungkin dari Aini dan Habibah bagaimana? Oh maaf ya, dari Aini dan siapa? Kita bisa healing. Oh gitu. Oke ya, terima kasih, semangat. Baik ya, hari ini kita naik ke atas Candi Jago untuk bisa melihat tampilan langsung di atas, karena hari ini bertepatan Candi Jago sedang direhabilitasi ya, sehingga kita perlu hati-hati untuk naiknya. Ini tampilan dari atas ya. Kita lihat di sini barusan ada juga tamu dari Pasuruan, dari umat Hindu untuk ibadah. Maka dari itu di sini kita melihat ternyata Candi Jago ini di atasnya itu runtuh ya, tinggal tubuh candi saja. Untuk yang di atasnya, di puncaknya runtuh ya, karena
bahan dasar dari candi ini tidak seperti di Candi Kidal yang mungkin dibuat dari batu andesit, cuma ini adalah batu andesit campuran menurut juru kunci yang dipaparkan tadi oleh Pak Imam. Ya, hai anak-anak, ini ya, dikenai wes, ya. Kita lihat-lihat, mungkin di sini kita lihat ada ya relief atau arca ya, atau ukiran yang menandakan suasana di zaman dulunya, hingga diukir, dipahat di batu ini sebagai bentuk bahwa sejarah itu tidak boleh kita lupakan oleh para leluhur. Oke, ini ada dupa Rahayu, Rahayu, Rahayu.